Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Basuki Rahmat, instruktur Smart PGSD. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi matematika, yaitu penyajian dan pengolahan data. Untuk lebih jelas, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Basuki Rahmat, sini yang mengajar matematika kelas 5. Oke, pada siang hari ini kita akan belajar tentang pengumpulan dan penyajian data. Sebelum kita mulai, sini kakak mau tanya dulu, bagaimana kabar kalian semua? Tentunya tetap sehat kan? Nah, jaga kesehatan selalu di saat musim seperti ini. Perbanyak makan makanan yang bergizi seperti makan buah dan sayur, ya. Dan jangan keluar rumah dulu kecuali ada sesuatu hal yang penting. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Di sini kakak akan membahas tentang pengumpulan dan penyajian data. Yang pertama, kita membahas materi pengumpulan data terlebih dahulu, ya. Oke. Nah, itu ada disajikan sebuah gambar. Tahu nggak itu KMS itu apa? Nah, KMS itu biasanya diberikan oleh koperasi di sekolah, ya. Di sekolahku, seluruh siswa dicek kesehatannya atau screening. Setiap siswa dikontrol data kesehatannya. Data tinggi badan dan berat badan siswa dicatat oleh tim kesehatan sekolah. Dan dokter kecil. Biasanya ada beberapa sekolah yang memiliki ekstrakurikuler, yaitu dokter kecil. Nah, data tinggi badan dan berat badan tadi dimasukkan di kartu menuju sehat. Nah, itu KMS seperti gambar yang dimiliki oleh dua anak di samping. Berdasarkan kartu tersebut, seorang siswa dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu gizi baik, ideal, dan gizi buruk. Apakah kamu sudah mengetahui berat badanmu dan tinggi badanmu? Apakah kamu mengetahui ukuran nomor sepatumu? Apakah kamu mengetahui ukuran lingkar kepala dan lingkar pinggangmu? Sekarang kamu akan mempelajari data yang berkaitan dengan dirimu. Nah, jadi itu tadi kita hari ini akan belajar tentang pengolahan data. Nah, ini data diri. Nah, di sana kakak sudah ambil 2 contoh data diri Siti sama Udin. Data diri Siti, nah di situ kelihatan tinggi badannya 130 cm, beratnya 40 kg, golongan darahnya O, ukuran sepatunya 35. Sedangkan si Udin tingginya 150 cm, berat badannya 50 kg, golongan darah A, ukuran sepatu 36. Nah, kira-kira adik-adik yang ada di rumah ini tahu nggak data diri kalian masing-masing? Kalau nama kira-kira tahu kan semuanya? Kalau tinggi ya paling saat mau pembagian rapot diukurnya oleh guru kelas masing-masing, ya enggak? Nah, kalau golongan darah itu hampir jarang sekali dites untuk diambil golongan darah. Kalau ukuran sepatu, kakak yakin semuanya tahu ukuran sepatu masing-masing. Nah, setiap orang memiliki data pribadi. Data pribadi adalah data-data yang berhubungan dengan diri sendiri.
Setiap orang memiliki data pribadi sendiri. Nah, misalnya si Siti sama si Udin kan berbeda datanya. Yang namanya data pribadi itu punya diri sendiri. Nah, kita di sini mengenal data dulu. Apa sih itu data? Dari tadi kakak menyebutkan data diri. Nah, data itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, data adalah keterangan yang benar-benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Nah, metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mengumpulkan data. Biasanya pengumpulan data itu diambil melalui cara-cara yang seperti berikut. Ada angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Oke, paham dulu adik-adik semuanya? Oke, lanjut. Nah, di situ ada pengolahan data oleh anak-anak SD kelas 5. Nah, di sana ada Siti, Dayu, Beni, Edo, dan Lani. Siti di sana ada tinggi badannya 130, berat badannya 40 kg. Nah, kalian bisa kan melihat di sana perbedaan antara mereka semua. Jadi data diri seseorang tuh hampir tidak ada yang samanya antara satu dengan yang lainnya. Nah, data di samping diperoleh secara langsung tentang pengukuran tinggi badan dan berat badan. Data seperti di atas disebut data primer. Nah, jadi adik-adik, data yang secara langsung ini disebut dengan data primer. Nah, Beni ingin memperoleh data golongan darah teman-temannya. Ia tidak mungkin memeriksa sendiri golongan darah teman-temannya. Lalu data golongan darah semua siswa didapatkan dari buku catatan di ruang usaha kesehatan sekolah atau UKS. Beni datang ke ruang UKS untuk mencatat data golongan darah teman-temannya. Nah, tadi kan mereka mengukur langsung nih. Ada yang mengukur tinggi, ada yang mengukur berat. Nah, itu tadi disebut data primer. Tapi lalu Beni ini ingin memeriksa golongan darah teman-temannya. Nah, lalu dia mencatat dari buku yang ada di UKS. Nah, kegiatan Beni mencatat dari buku itu dinamakan diperoleh secara tidak langsung karena dia mencatat dari buku. Nah, data itu tadi yang tidak langsung tadi disebut dengan data sekunder. Nah, kalau ya data yang secara langsung tadi disebut data primer, sedangkan tidak langsung data sekunder. Ya, paham adik-adik? Oke, lanjut. Nah, pengumpulan data atau pengolahan data itu yang pertama melalui tes. Nah, pasti kalian
kangen ya, masa-masa seperti ada di gambar, masa-masa dimana di sekolah kalian berkumpul bersama teman-teman dan ada gurunya yang berdiri di depan. Kadang si guru merasa marah karena melihat tingkah laku kalian. Ya, tapi untuk situasi seperti ini, kakak harapkan kalian tetap di rumah dan bersabar. Insya Allah kita akan melewati masa-masa yang sulit ini dan kembali lagi ke sekolah. Oke, lanjut kembali ke pelajaran. Yang pertama itu yaitu menggunakan tes. Pengumpulan data yang pertama menggunakan tes. Tes itu biasanya dilihat dari nilai ulangan. Nah, biasanya Bapak atau Ibu guru itu melakukan tes, memberikan soal atau saat ulangan. Nah, dari hasil ulangan itu dapat diperoleh data perkembangan belajar siswa. Nih, sini kakak ada contoh data nilai ulangan matematika yang diperoleh siswa kelas 5 SD Prima. Nah, biasanya setelah keluar hasil ulangan itu ditulislah data siswa ya, seperti gambar ini ya. Ada yang mendapat nilai 80, ada yang 65, ada yang 85, ada yang 95. Oke, itu tadi adalah pengumpulan data melalui cara tes. Ya, paham adik-adik semuanya? Lanjut, yang kedua ada lagi pengumpulan datanya bertanya langsung. Nih, misalnya ada buah-buahan. Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-teman di kelasnya. Siti menanya kepada masing-masing teman dan mencatatnya tentang buah kesukaan dan buah yang tidak disukai. Nah, ada daftar pertanyaan yang dibikin oleh Siti. Apakah buah yang kamu sukai? Apakah buah yang tidak kamu sukai? Nah, ini adalah teknik kedua dalam pengumpulan data, yaitu bertanya langsung. Jadi si Siti tadi langsung menanyakan kepada temannya, apa buah yang kamu sukai, apa buah yang kamu tidak sukai. Nah, setelah Siti bertanya kepada teman-temannya, lalu dapatlah sebuah data seperti tabel di depan. Ada Edo, buah yang disukai Edo ternyata buah apel, yang tidak disukai pisang. Beni, buah yang disukainya mangga, buah yang tidak disukai pepaya, dan seterusnya sampai beberapa teman di kelasnya ditanyainya semua. Nah, itu pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Jadi yang pertama tadi melakukan pengumpulan data dengan cara tes, sedangkan yang kedua bertanya langsung. Ya, jelas adik-adik semua? Lanjut ya. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini bisa data itu diperoleh dengan isian singkat. Pengumpulan data dengan lembar isian yaitu dengan cara masing-masing orang yang mengisi lembar isian, hasilnya kemudian dikumpulkan. Contohnya misalnya mencari itu data tentang tinggi badan, berat badan, dan golongan darah. Itu bisa dengan isian singkat. Nah, ini biasanya merupakan data primer ya. Oke, yang keempat. Nah, yang keempat itu ada pencatatan langsung. Nah,
Ini berbeda ya sama tadi yang kedua, yaitu menanyakan langsung. Ini pencatatan langsung. Nah, pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan dicatat. Nah, data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Beberapa data dapat diperoleh dengan pencatatan langsung, seperti pencatatan tinggi badan dan berat badan. Sebelum melakukan proses pengumpulan data, sebaiknya dibuat dulu blanko data. Blanko data itu berisi tentang semua data yang ingin dikumpulkan. Misalnya mencari data berat badan siswa kelas 5. Maka untuk pencatatan langsung dapat disiapkan blanko sebagai berikut. Nah, biasanya seperti ini. Nah, ini nih blanko ini seperti ya kalau kita sering bilang ya tabel lah. Jadi dibikin dulu namanya siapa aja, di sini ditulis. Lalu diukur berat badannya, lalu kita tulis. Nah, itu dinamakan pengumpulan data dengan pencatatan langsung. Ya, paham adik-adik? Yang pertama tadi dengan cara tes. Yang kedua menanyakan langsung. Yang ketiga mengisi apa tadi? Mengisi isian singkat. Nah, yang keempat pencatatan langsung. Nah, di sini kakak ada memiliki soal. Oke, kita hari ini kita jawab dulu ya soal yang ada di depan layar kalian. Oke. Nah, soal nomor 1. Berikut adalah nilai ulangan bahasa daerah siswa kelas 5. Ada nilainya 65, 70, 85. Nah, tentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari data di atas. Oke, jadi pertama-tama itu kita lihat dulu di sini ada berapa nilainya. Pertama ada yang 65, ada yang 70, ada 75, ada 60, ada 80, ada 85, ada 90, 95 enggak ada ya? Oke. Nah, kita cari nilai terendah. Nah, Bapak kasih yang warna biru nilai terendah. Ini nilai terendahnya ya, 60. Yang tertinggi warna pink. Nah, ini lah 90. Nah, itu menjawab pertanyaan yang nomor 1. Nah, paham kan? Jadi kita sudah dapat nilai terendah sama nilai tertinggi. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Berapa siswa yang nilainya di bawah 70? Nah, kalau menjawab seperti ini, ingat ya. Ini kalau pertanyaannya di bawah 70. Kalau di bawah 70, itu kalian jangan dibuat angka 70-nya. Tapi yang di bawahnya saja. 70-nya itu tidak usah dimasukkan. Jadi yang di bawah 70 kita hitung sama-sama ya. 1, 2, mana lagi? Sudah. Oke, berarti nilai yang di bawah 70 ada 2 siswa ya. Paham semuanya? Oke, lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga, berapa siswa yang nilainya di atas 80? Nah, kalau di atas 80 berarti yang 80 tidak dibuat, tapi yang 85 tuh. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, jadi siswa yang mendapat nilai di atas 80 ada 12 orang siswa. Oke. Nah, lanjut pertanyaan yang keempat. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai 75? Nah, yang mendapat nilai 75 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi? Gak ada. Berarti jawabannya adalah 5. Nah, jadi adik-adik, ini jawaban soal nomor 1. Udah jelas kan? Menentukan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil pengumpulan data. Nah, kira-kira soal nomor 1 ini tadi pengumpulan datanya dengan teknik apa ya? Oke, yaitu tekniknya teknik tes. Nah, jadi ini dari teknik tes. Lanjut, Bapak punya banyak soal sini. Ada beberapa soal. Soal yang kedua. Nah, kalau tadi nilai ulangan siswa, sekarang nilai berat badan dalam kilogram siswa kelas 4. Nah, tadi kelas 5 kan, kelas 4 lagi. Tentukan berat badan terendah dan tertinggi dari siswa kelas 4. Nah, di sini kita lihat dulu. Datanya itu ada berapa aja? Ada yang 30, 33, 25, 28, 31, 32. Ada lagi? 33. Sudah. 25. 25 sudah. Itu aja ya? 33. Sudah. Yang pakai tanda merah itu artinya sudah ya? Nah, sudah. Oke. Tentukan berat badan terendah dan tertinggi. Nah, yang terendah dulu Kakak kasih pakai warna kuning ya. 25. Ini yang terendah. Yang tertinggi pakai warna merah yaitu 33. Itu tadi sudah dapat berat badan terendahnya 25 kg, sedangkan berat badan tertingginya 33 kg. Insya Allah tidak ada yang terlewatkan kan? Oke, yang kedua, berapa siswa yang beratnya 30 kg? Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9. Oke, jawabannya ada 9. Berapa siswa yang berat badannya kurang dari 30 kg? Yang kurang dari 30 itu berarti 25 sama 28 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 11.
Siapa tadi menjawab 16? Nah, itu bukan 16 ya, tapi 11. Pertanyaan yang keempat. Berapa siswa yang memiliki berat tertinggi? Nah, tadi kan kita sudah mencari nih. Soal yang pertama, berat badan terendah sama berat badan tertinggi. Tadi yang tertinggi adalah 33. Berarti yang 33 kita hitung 1, 2, oh enggak ada lagi. Berarti jawabannya adalah 2. Berat badan tertingginya adalah cuma 2 siswa. Oke, bagus. Lanjut. Ada enggak lagi ini soalnya? Kita lihat. Oh, ada lagi. Nah. Oke. Ini data golongan darah ya. Tadi sudah kita nilai. Terus berat badan. Dan ini golongan darah siswa kelas 5. Yang pertanyaan pertama. Kamu ingin memperoleh data golongan darah siswa teman sekelasmu. Seperti data di atas. Jelaskan cara pengumpulan data yang kamu lakukan. Nah, kira-kira ini tadi sama seperti hal yang dilakukan oleh Benny ya. Berarti ini pengumpulannya secara secara tidak langsung atau pengumpulan datanya sekunder ya. Nomor 1 jawabannya tidak langsung atau sekunder. Yang kedua, berapa banyak siswa yang bergolongan darah A? Oke, golongan darah A kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti ada 7 yang bergolongan darah B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, golongan darah B ada 6. Golongan darah AB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya, bukan 9 tapi 8. Terakhir yang golongan darah O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ada yang salah ternyata. Yang B. Yang B ternyata 1 tidak terhitung. Nah, ya kan? Berarti 7 juga. Nah, oke. 7. Nah, oke, 7. Ya. Nah, bagaimana adik-adik, materinya sudah paham kan? Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya di channel berikut ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.